Assalamualaikum, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar tematik, tema 6, subtema 1. Nah, hari ini kita langsung saja belajar ya. Nah, yang pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masih belajar tentang bagaimana cara menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, penulisan tegak bersambung dapat digunakan untuk menulis beberapa karangan. Contohnya adalah kita dapat menulis sebuah puisi dan kita juga dapat menulis sebuah pengalaman yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menulis menggunakan tegak bersambung, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Kita juga harus memperhatikan tentang penggunaan huruf kapital. Beberapa contoh yang harus menggunakan huruf kapital pada awalnya adalah ketika kita menulis pada awal kalimat, kata pertama kita harus menggunakan huruf kapital. Pada nama seseorang, pada nama hari, dan pada nama bulan. Yang berikutnya kita akan belajar PPKN. Pada PPKN kali ini kita akan belajar tentang akibat tidak patuh terhadap aturan dan manfaat mematuhi aturan. Nah, kita yang pertama akan belajar tentang akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Yang pertama kita akan mendapat sanksi. Nah, ketika kita tidak mematuhi aturan di sekolah, maka kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksi berupa teguran atau sanksi yang lainnya karena kita telah melanggar beberapa aturan yang ada di sekolah. Yang kedua, ketika kita tidak mematuhi aturan, kita akan merugikan diri sendiri. Bagaimana contohnya? Ketika kita tidak mematuhi aturan di sekolah, kita datang terlambat, maka kita tidak bisa belajar dengan baik. Dan yang ketiga, ketika tidak mematuhi aturan di sekolah, maka tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, karena kita sudah melanggar beberapa aturan. Berikutnya kita akan belajar tentang manfaat mematuhi aturan di sekolah. Nah, manfaat yang pertama adalah kita menjadi lebih bertanggung jawab. Kita akan lebih menjadi dewasa dan kita akan menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua, kita akan dihargai oleh teman dan guru. Ketika kita mematuhi aturan, maka teman-teman dan bu guru akan senang dan kita akan disayangi oleh mereka. Yang berikutnya adalah kita tentu saja akan terhindar dari hukuman. Yang berikutnya kita akan belajar tentang matematika. Pada matematika kali ini kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi kesetaraan satuan berat menggunakan timbangan pasar. Nah, anak timbangan pasar itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada seberat 500 gram, ada seberat 1 kilogram, ada seberat 2 kilogram. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah contoh. Di sini kita akan menimbang sebuah telur. Telur tersebut adalah beratnya 2 kg dengan menggunakan anak timbangan satuan kilogram. Sehingga kita menggunakan 1 kg 2. Kemudian yang contoh kedua adalah kita menggunakan 500 gram untuk telur 2 kg. Berarti kita membutuhkan anak timbangan seberat 500 gram sebanyak 4 buah. Berikutnya kita memiliki buah jeruk dengan berat 1 kg. Nah, kita menggunakan berat seberat 500 gram sehingga kita harus membutuhkan 2 buah anak timbangan dengan berat 500 gram. Yang berikutnya adalah buah jeruk dengan berat 1 kg dan dengan anak timbangan seberat 1 kg sehingga kita perlu menggunakan 1 anak timbangan dengan berat 1 kg. Anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda sesuai dengan besarannya. Namun meskipun berbeda, maka hasil timbangannya pasti akan sama.
Tugas hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini Ananda sekalian menulis pengalaman dengan huruf tegak bersambung maksimal 10 baris. Yang kedua yaitu pada pelajaran PPKN halaman 111 dan terakhir adalah pada pelajaran matematika pada halaman 115. Nah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Harus selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.